Karakter aku di Hmm. film Nokta Merah Perkawinan itu namanya Gilang. Dia seorang landscape arsitek. Dia punya dua orang anak dari istrinya dia yang namanya Ambar, dan um, Gilang itu orangnya dia cenderung suka menghindar dari masalah, Hmm. problematika rumah tangga itu kalau bisa nggak dihadapin sama dia, demi kelancaran hari-harinya dia gitu loh. Dia Hmm. dia tipe orang yang dia tipe laki-laki yang tahu ada masalah, dan itu masalahnya itu cukup krusial gitu, tapi dia apa kurang berani menghadapi masalah tersebut gitu loh. Mungkin kalau 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 buat yang udah nonton bisa ngelihat kalau dia itu tipe-tipe laki-laki yang cukup uh, manut sama ibunya. Hmm, dia mungkin bisa dibilang memiliki mommy issues, tapi Hmm. dia itu cenderung tipe-tipe orang yang uh, berharap masalah bisa selesai begitu aja, padahal padahal enggak gitu. Oke. Nah, pingin tahu dong, Nak. Kan di situ benar-benar kental banget dengan karakternya si Mas Gilang ini. Maaf ya, aku nggak akan manggil Mas Okal, aku akan manggil Mas Gilang. Saking bapernya hari ini. Itu kan dia emang benar-benar yang silent treatment banget ya. Ya, Maksudnya dia aku nggak tahu apakah itu bisa disebut apa dia introvert atau apa, aku nggak ngerti. Nah, sebenarnya perilaku yang disebut disebut silent treatment itu seperti apa sih, Nah, dari sisi psikologis? Mhm. Intinya tadi ya, bahwa silent treatment itu adalah perilaku ketika kita memilih untuk diam dalam menghadapi situasi. Tapi tadi aku Hmm. sempat sampaikan juga bahwa motivasinya beda-beda. Ada orang yang mau diam karena merasa nggak sanggup. Ada orang yang diam karena ingin menghukum. Menghukum si, suara aku terdengar? Terdengar ya? Hmm. Ingin Tapi menghukum. Nih, tapi kayaknya gue Mas Gilang diam. nggak mau ngehukum Ambar sih kalau di sini. enggak, Nah, enggak. kayaknya sih Enggak. kalau dari film ini kelihatannya Mas Gilang ini lebih ke kemampuan problem solvingnya yang belum terlatih Ya. dengan baik ya. Jadi Hmm. kayaknya kalau lihat konflik tuh kayaknya pengennya kabur, pengennya ya tadi berharap itu selesai dengan sendirinya. Sedangkan harapan-harapan seperti itu kan biasanya muncul di anak-anak ya. Artinya Hmm. dalam Ya, dalam ya. penyelesaian masalah mungkin kurang berkembang dengan baik. Mungkin dia secara personal, interaksi dengan orang dalam pekerjaan itu ranah yang berkembang. Tapi mungkin kalau ini mengira-ngira ya, ini kan sebenarnya tokoh fiktif, tapi mengira-ngira masa lalunya Mas Gilang, mungkin orang tuanya adalah orang tua yang cukup protektif yang tidak membiarkan anaknya itu terkena masalah, sehingga dia nggak belajar tuh gimana caranya meresolusi sebuah konflik yang dia hadapi sendiri. Ya. Oke, oke. Dapat nggak kira-kira karakternya kayak yang barusan diterangin sama Mbak Ina nggak, Mas Oka? Iya, perempuan ada, cuman dalam hal ini kan memang yang lagi di highlight kan laki-laki gitu. Hmm. Uh, Cuman yang cukup menarik, yang cukup stand out menurut aku, karakter laki-laki yang digambarkan di film Nokta Merah Perkawinan adalah sosok laki-laki yang dia itu mungkin sifatnya bisa dibilang beta male. Jadi bagaimana seorang beta male itu ketika berargumentasi dengan perempuan kelihatannya seperti dia kalah. Sebetulnya nggak ada istilah menang dan kalah gitu, tapi memang beta male cara berargumen memang seperti Gilang gitu. Mungkin karena kita sudah terlalu sering melihat sosok laki-laki itu alpha male tuh digambarin di sinema, di majalah, Iya, iya. lewat cerita teman-teman yang laki-laki itu Hmm. yang kayak, lah gue cari nafkah terus lo curigain, gue pegang ceweknya juga kagak, lo marah-marahin gue, lo pasti dia udah naik sendiri karena dia ngerasa dia breadwinner, dia pencari nafkah gitu loh. Alpha male tuh kayak gitu. Cuman Gilang itu dia nyari nafkah, dan dia ngerasa dia selingkuh emosi, tapi dia nggak selingkuh fisik gitu loh. Iya, iya, Tapi iya. dia bisa ada di posisi dia marah, berargumentasi besar, dan dia tetap merasa bersalah gitu loh. Itu sebetulnya
cukup unik ya laki-laki kayak gitu. Bahkan gue aja ketika pas lagi reading film itu gue ngeliat kayak, wah gue nggak pernah melihat karakter ini di teman-teman, di saudara-saudara, di cerita temen atau cerita saudara. Kayak Iya benar. lucu banget ya ada laki-laki seperti ini, begitu lembut, soft spoken, dan tapi satu sisi bukan berarti dia serba angelic gitu ya. Dia juga menghindar dari masalah. Iya. Lagi mau diajakin ngomong, dia milih keluar untuk tidur di sofa. Di sofa. Bisa tuh kayak gitu. Iya. Nah, yang aku kaget banget kan emang di awal tuh kan nggak diceritain kan konfliknya apa ya. Ya kan ya, anaknya kan nggak diceritain, terus kayak baru dapat kayak setelah beberapa menit baru dikasih tahu bahwa taunya konfliknya bukan hanya karena ngasih uang ke mertua tapi nggak bilang-bilang, intinya kan sebenarnya itu, dan tidak dikomunikasikan. Taunya